Jadi kita pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita buka filenya dulu tanggal 17. 8/2021. Oke, kita semua akan buka Revelation 1 ayat 17. Oke. Pertanyaan yang harus didiskusikan dari ayat ini adalah right hand disalurkan atau apa sih kalau orang ngasih right hand itu apa ya, saya? Tangannya di apa? Disulurkan ya? Oh, ulurkan, betul. Diulurkan karena apa? Oke. 2, artinya kata lain right hand di sini apa? Oke, apakah 2 pertanyaan itu sudah bisa semuanya? Boleh ya, sudah di screenshot atau di apa ya untuk didiskusikan ya? Oke, kalau gitu. Boleh sekali lagi, Gedi? Oh, boleh. Boleh. Ini dia. Jadi pertanyaannya yang didiskusikan, right hand diulurkan karena apa? Dan artinya kata lain right hand di sini apa? Oke. Sudah ya, Kak? Oke, mantap. Oke, kita nanti akan ada grupnya di sini. Kita udah bagi. Tunggu satu lagi, mana ya? Oke, kalau gitu kita akan sudah buka roomnya ya. Dan yang tinggal di sini adalah Kak Sasha dan Mama. Adalah grup sendiri. Silakan. Yang lain akan ke roomnya masing-masing ya. Halo Kak Linda. Mana? Halo Sia-Sia. Hai Kak Linda. Sorry, tadi mic-nya belum tak buka. Oh, ya nggak apa-apa Kak. Yuk, kita kembali untuk Mari kita. Morrison. Nah, bagaimana ini? Aku kok lupain pelajarannya. Ketika aku Revelation dia tersungkur. 17. Ya, 17. Ayat 1:17 ya. Ya. Right hand dilulurkan karena apa? Ini kita lihat dia kan fell at his feet as dead. He laid his right hand upon me. Terus dia bilang itu kan fear not kan Kak? Ya, ini waktu Yohanes lihat dia jatuh seperti orang mati dan Tuhan itu mengulurkan tangan kanannya dan berkata, jangan takut, I am the first and the last. Berarti
Kalau reasonku, right hand itu diulurkan karena ini karena ini orangnya takut. Karena Yohanes takut, Kak. Gimana? Betul. Karena kan di sini dikatakan toh Syah, dia bilang ketika aku melihat dia, ini Yohanes ya, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Jadi kayak sudah Ketakutan banget gitu ya, Kak, ya? mati lah istilahnya mati toh. Di sini kan dia ngomong seperti orang mati. Nah, kalau orang mati ini istilahnya sudah kayak setengah takut atau kaget kah atau bagaimana ya setelah melihat itu ya? Kok dia ngomong seperti orang mati ya, Syah? Iya, jadi iya mungkin kayak kaget terus sampai akhirnya tuh nggak bisa iya kali gitu ya, Kak, ya, saking maksudnya tegang, gitu ya. saking terkejutnya gitu kan. Betul. Ini ya seperti orang mati. Karena takut aja ya ngomong gitu ya. Iya. Itu karena ketakutan, sangat ketakutan mungkin ya. Halo? Takut. Jadi begitu tangannya diulurkan kepada Yohanes karena Yohanes sudah yang kayak orang takut, mati, dan kita tahu takut karena waktu Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasnya Yohanes, dia bilang jangan takut. Jangan takut. Karena orang yang tidak takut itu akan mengetahui bahwa Allah itu adalah awal dan akhir, gitu kan ceritanya. Betul. Jadi artinya kata lain right hand itu kita bilang. Nah, right hand ini menyatakan bahwa kamu jangan takut, aku adalah alfa dan adalah awal dan akhir, gitu kan, alfa dan omega kan. Iya. The first and the last. And the last. Gitu ya. Iya, kalau menurut aku gitu ya, Kak, ya. Sehingga jadi ini sebab akibat juga ini. Sebab tangannya diulur. Karena tangan diulurkan sebab Yohanes takut. Ketakutan. Iya. Atau dia melihat itu kayak tersungkur tadi di depan kakinya dan sama seperti orang mati. Jadi Tuhan tahu itu bahwa dia dalam keadaan ketakutan. Nah, terus artinya kata lain dari raise hand ini adalah aku adalah awal dan akhir. Gitu aja ya. Artinya itu I am the first and the last ya. Saya awal dan akhir. The first and the last. Mungkin ada reason yang lain lagi ya. Aku itu pengetahuanku terbatas, cuma tahu dunia. Ini kan yang diterangkan kan ayat ini aja. Iya betul Kak. Iya betul sih. Jadi kalau menurut aku arti kata right hand-nya itu jangan takut ya, I'm the first and the last gitu kan ya Kak ya. Coba Syah, kamu baca yang ayat 16. Ayat sebelumnya deh. Tangan kanannya yang memegang 7 binatang dan dari mulutnya keluar pedang tajam, permata tua dan wajahnya bersinar-sinar bagian matahari yang terik. Iya. Kan Yohanes kan melihat ini kan Kak, penglihatan toh. Kan? Ada seorang kalau di ayat 12 serupa anak manusia berpakaian jubah panjang gitu kan kakinya. Deskripsinya yang dilihat sama Yohanes, makanya Yohanes tuh sampai tersungkur gitu kan, sama seperti orang mati.
meletakkan tangan kanannya. Hmm. Gitu ya Kak ya. Iya betul. Terus dia bilang kan jangan takut. 18 itu juga gitu ya. Dan jelasin juga ya bahwa awal dan akhir itu adalah aku adalah yang pertama dan akhir, aku yang hidup, yang dulunya mati, ya loh. Iya. Jadi Jadi cuma kita baca-baca aja. iya. Jadi kita karena kita tahu bahwa Tuhan di situ dia bilang nggak usah takut, I am the first and the last kan Kak. Makanya jadi kita tahu bahwa Tuhan itu yang dia Rasanya yang kita sudah kembali nih. oh iya ya. Oh Ya iya. itu aja ya Sia ya. Ya oke Kak. Oke, kamu yang ngomong ya Sia. Iya oke. Ketawa Sia. Dasar Kak Linda yang suka ngomong ini. Halo, Oke, gantian lah Oke. nanti kan. Halo Iya, nih. iya Kak. Iya. kami baru aja nyampe Jember. Oh ya, Mice. ini baru pertanyaan nomor 1 kok nih. Oke. Oke. Di mana nih? Di rumahnya bapakku. Oh, gitu Aku toh. nanti mau call Tante Linda nanti habis kelas. Oh iya siap nih ke. Oke. Siap Tinggal nih. grupnya ini ya. Grupnya satu grup lagi. Halo, sorry. Halo juga Mas Gun. Halo Mas Gun. Oke, nanti Selamat Mas Gun masuk. kelompok sama Kak Sasha dan ini ya. Kelompok Kak Sasha dan Mak. Oke. Boleh. Oke, mantap. Kita udah ada jawaban semua nih sepertinya. Jadi kita akan tanya satu-satu. Dari kelompok anak-anak. Jadi kelompok anak-anak kita kasih kelompoknya, namanya adalah kelompok Samuel. Oke, ingat ya kelompok anak-anak Samuel. Kelompoknya Mama, kelompok Yohanes Pembaptis. Lalu kelompoknya Kokorei dan Dinda dan Kak Nengah kita kasih nama kelompok Yohanes Kekasih. Iya, kelompok Daud. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai dari kelompok Samuel. Jawabannya apa kelompok Samuel? Halo. Halo. Adik Aceh yang mau bilang Mice. Kelompoknya Samuel itu adalah karena dia tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Oke. Pilih siapa kelompok berikutnya? Mau pilih Daud. Oke, kelompok Daud apa? Kelompok Daud 1 karena dia jatuh dan seperti orang mati. Oke. Kelompok Yohanes Pembaptis terakhir. Ya, kalau dari kita, dia karena ketakutan sampai tersungkur seperti orang mati. Oke. Thank you Kak kelompok Samuel, Yohanes dan Daud. Sekarang kita akan ke kelompok Samuel lagi. Silakan. Artinya right hand apa? Samuel belum kelar. Oh, belum kelar. Oke. Oke, kelompok Yohanes Pembaptis. Kalau jawaban kita, arti kata lain right hand itu fear not, I'm the first and the last. Thank you. Daud? Sama dengan Yohanes Pembaptis. Oke. Copy and paste. Tinggal copy and paste. Thank you.
Oke. Coba cari jawabannya cuman satu kata. Oke. Lalu yang nomor 2, jawabannya salah. Tolong connect dengan jawaban nomor 1, oke? Itu clue-nya ya. Boleh semua? Boleh. Oke, screenshot dulu. Ya, di screenshot. Nanti ketuanya sorry. tolong di screenshot, nanti dibahas di room ya, biar cepat ya. Sorry kecoret. Iya, nggak apa-apa aja. Oke, kalau gitu kita sudah akan bagikan room. Ketua kelompoknya udah ini ya. Oke, silakan berdiskusi. Halo. Kak Linda. Ya. Yes, Nika. ya. Ya, Kak Linda. Halo, Satu kata apa ya? sorry. Putus. Iya. Kita sama Gun rupanya ya. Iya, heeh. Oh, kita sama Gunadi ya? Iya. Oh, oke. Iya, putus-putus. Apa ya? Pertanyaannya apa iki? Iki right hand dari berdasarkan Pertanyaannya apa iki? ini berdasarkan Revelation 1 ayat 17. Right hand itu diulurkan karena apa? Kan tadi Berarti kan satu kata. jawaban kita kan dari kelompok kita tuh karena ketakutan sampai tersungkur seperti orang mati. Tapi di sini clue-nya jawabannya cuma satu kata. Jawabannya cuma satu kata. Oh, so kalau aku sih Apa? Apa, Gun? SAW, melihat dia, melihat. So ya. Right hand tapi diulurkan karena melihat. Karena ini kan Yohanes lihat kan, dia tersungkur tersungkur sama seperti orang mati. Seperti orang mati kan? Terus dia mengulurkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata jangan takut. Jadi right hand diulurkan karena itu, Gun. Oh, ini nomor 2 ya? Belum, masih yang nomor 1. Nomor 1 C. Oh, nomor 1. Right hand diulurkan karena apa? Ya. Ya tersungkur. Kalau ini kan tersungkur, I feel at his feet as dead kan, as dead. Dan dia mengulurkan. Berarti dia mengulurkan karena tersungkur kan, jatuh di kakinya toh. Diulurkan karena dia tersungkur. Kan satu kata berarti tersungkur. Tapi satu kata ya? Tapi Gun, kalau misalnya dia tersungkur, coba diskusi ya. Kalau dia tersungkur, kenapa Tuhan, kenapa di situ bilang firna? Gitu. Ini si siapa? Gun ngomongnya ini diulur sebab akibat juga toh? Iya. Yang diulurkan karena dia melihat. Itu bisa juga, cuma sekarang dengan diulurkan tangannya ini kepada Yohanes yang sudah melihat itu karena dia takut. Jadi mungkin ini kemungkinan juga bisa di antara dua, Saul sama fear. Ya apa, Gun?
Nah, jadi kalau kenapa diulurkan, memang kita harus baca sebab akibat. Benar kata Tante. Aku sih ngeliatnya begitu. Nah, kenapa dia tersungkur? Ya, kalau dibilang fear not berarti dia kan takut, ya kan? Yang kedua ada beberapa kemungkinan. Dia tersungkur, lalu kenapa dia tersungkur? Yang jelas di sini dia bilang dari yang merah ini kan jangan takut. Berarti dia bisa dibilang takut, fear. Terus kenapa dia tersungkur? Berarti dia jatuh. Nah, jatuh dia kenapa? Karena melihat. Dia tiba-tiba jatuh gitu tanpa ada sebabnya gitu toh. Gun, suaranya kecil ya, Gun? Suaranya kecil. Hilang Gun. Hilang. Halo, tes. Ya. Ya, jelas. Berarti tersungkur ya? Nah, karena dia tersungkur gitu. Makanya kita coba diskusi kan. Kalau dibilang dia takut, masa hanya karena dia takut lalu diulurkan tangan? Ya, dengan kondisi orang mengulurkan tangan karena dia jatuh atau gimana ya? Atau istilahnya dia di bawah toh. Kalau kita lihat proses lah, kenapa orang mengulurkan tangan? Karena dia di bawah. Masa karena dia mengulurkan tangan karena takut? Kalau coba kita reason lah ya. Apakah Tuhan mengulurkan tangan karena dia takut? Atau karena dia di bawah, mau ditarik sama Tuhan? Coba kita reason sama-sama. Apakah karena orang jatuh baru diulurkan tangan supaya dia berdiri, atau karena diulurkan tangan karena dia takut? Kan kalau orang dia bilang jangan takut itu kan bukan karena dia jatuh, karena ada sesuatu yang dia lihat, ya kan? Takut. Jadi coba kita gimana Tante? Atau Kak ini siapa namanya? Kak Syasha. Ya, Kak Syasha. Iya, bisa. Jadi langkah pertamanya itu kan Yohanes melihat. Setelah melihat dia tersungkur. Melingkupkan kakinya. Terus di situ Tuhan meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes. Terus Tuhan ngomong jangan takut, gitu kan? Jadi sekarang yang ditanya tangan kanan yang diulurkan itu karena apa? Nah, apa enggak fear aja karena takut? Tangan kanan diulurkan, makanya tangan kanan bisa juga sih Tante, tangan kanan. Dalam hal ini berarti kalau kita bilang takut karena dalam hal ini Yohanes melihat Tuhan, kan bisa saja dia mati kan gitu kan. Terus dia jadi pegang kita langsung ke hasilnya aja, karena dia melihat dan tersungkur itu artinya dia takut toh. Makanya itulah Tuhan mengulurkan tangannya karena Yohanes takut. Nah, nanti itu bisa diartikan juga karena takut tuh karena dia melihat dan dia sampai jatuh tersungkur kan. Gitu toh. Iya. Nah, sekarang kedua. Artinya kata lain dari raise hand di sini apa? Itu kok hilang. Kita harus jelaskan yang connect sama jawaban nomor 1. Ini udah balik deh. Iya, sudah kembali. Ya. Baru nomor 1. Jadi apa yang B apa? Yang nomor 2 apa ya? Halo grup Halo. Yes, dapat. Kami sudah selesai. Anak-anak Semangat banget deh. Dapat. Iya dong. Halo, aku boleh kenalan nggak? Beberapa orang aku nggak tahu di sini siapa ya. boleh Kak, silakan kenalan. Itu Uncle Gun. Halo, Kak Nengah ini siapa ya? Saya orang Bali dan berada di Bali sekarang. Sama sahabat. Sama sahabat? Ya, nggak maksudnya. Saya belum pernah ketemu. Nggak pernah tahu nih Kak Nengah ini yang mana ya? Nggak pernah ikut DBS, Kak? Nggak pernah, Kak. Belum pernah. Oh. Iya. Baru Bible study. Oh, Jadi berarti belum dekat pernah sama Om ketemu. Stanley ya? Iya, saya kenal beliau Om Stanley dulu sempat satu gereja.
Oh, oke. Nah, paham. Kalau dia bilang satu gereja berarti paham. Oke, lanjut. Oke, Kak. Kalau Ian itu, Kak, anaknya Kak Nengah, Kak. Biar Kakak nggak ini. Oh, oke. Mm-mm. Oke, thank you. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jawaban nomor kedua, grup Samuel. Silakan. Kak Ian mau bilang. Oke. Oke, putus-putus tadi. Jadi jawaban yang nomor satu, right hand diulurkan karena apa? Kan dibilang one word tuh, yaitu fear ya. Nah, habis itu kata lain dari right hand itu adalah kan dua kata kan ya, Kak? Nggak ada berapa kata kok. Coba aja. Oh, berapa kata? Oke. Fear not. Oke, terima kasih. Yohanes Pembaptis. Gunadi deh. Gun. Kak Gunadi, apa Kak Gunadi satu kata ya? Oh, satu kata ya? Iya. Nomor satu atau nomor Iya, dua? nomor satu. Oh, nomor satu. Ya, kenapa dia diulurkan tangannya? Karena fear. Satu kata. Oke, thank you. Daud punya nomor satu dulu. Apa? Oke, dari kelompok kami Daud, jawaban nomor satu itu kami ganti nggak sama dengan yang tadi ya. Iya. Itu date ya, date. Oke. Ya, date. Hubungannya dengan pertanyaan nomor 2 itu fear not. Oke. Terus kita mau tanya Yohanes Pembaptis kenapa? Apa kata lain right hand? Tadi kita belum kelar diskusi. Oh, belum kelar. Oke, thank you. Oke. Nomor kita akan bilang di sini. Nomor 2, kita nggak akan mau bilang benar salahnya karena ada yang belum kelar. Tetapi nomor 1, antara fear atau death, ada yang benar, tapi kita nggak mau bilang siapa. Jadi antara mau mempertahankan fear atau fear-nya mau ganti death, atau yang death mau ganti fear, terserah. Tolong didiskusikan kembali, boleh gitu? Dan sekarang jawabannya ini hanya tolong satu kata saja, oke? Oke. Nomor 2, satu kata saja, oke? Diganti jadi satu kata saja. Boleh gitu? Oke. 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 Thank you. Ayo. Selamat berdiskusi kembali. Oke, Kak. Kak Linda, Gunadi. Ya, bagaimana ini? Ya. Ternyata jawabannya singkat dan padat. Ternyata nomor 2 jawabannya cuma kapan sih, Tante? minggu lalu. Kan, pulang. Oh, minggu lalu. Tahu gitu aku bawa laptop. Gak boleh. Nggak boleh buka catatan, Kak. Ada yang ngomong, Kak Gedi muncul tiba-tiba. Apa tadi pertanyaan? Kalau kita kan tadi kan nomor 1 kan perkata lain daripada fear not. Apa nama? Right Kata hand. lain daripada right hand. hand Satu lagi, kenapa dia mengulurkan tangannya? Berdasarkan ayat itu tadi. Yang aku tersungkur ke tanah dan itu jatuh seperti orang mati, lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan bilang, Tahu sih. Tapi aku lali. sama aja. Nah, tahu tapi lali. Jadi nomor Ya, 1 Pak, Kak? itu kita tetapkan apa? Fear, Tante, kalau Saya rasa menurutku ya. fear. Karena Iya. cause and effect kan. Iya. Bukan. Ya, siapa apa?
Live. Karena fear itu yang Nggak ada, sudah. Halo. Ya. Jadi Nggak ada dia live. fear karena Satu katanya itu di ayat tuh. Iya. iya yang di 17 itu. Wahyu berapa sih Tante tadi? Wahyu 1 ayat 17. Oh, Wahyu 1:17. 17. Kalau aku sih tetap fear. Sorry, ya fear. Kenapa dia mengulurkan tangan dia? Karena dia fear. Nah, terus kata ayat nomor 2-nya dia bilang kata lain right hand. Satu kata. Enggak, aku enggak fear aku. Nah, kamu apa? Apa? Ayo keluarkan Aku yang reasonmu. Lawannya dead, life berarti. Dia mengeluhkan life. Jadi kan dia bilang fit Right as hand. dead, ya kan? Kata lain right hand apa? Kenapa dia mengulurkan right hand? Iya, karena dia kan jatuhnya seperti orang mati. Waktu itu ingat nggak? Seperti orang mati, maka diulurkan tangan kanan untuk mengeluarkan hidup, life. Berarti dead. Kenapa dia mengulurkan tangan? Karena dia dead. Satu kata toh. Oh, yang ada di ayat. Iya, tapi jawabannya life. Oke. Gimana Tante? Itu tahu. Like. Bukan. Kenapa dia mengulurkan tangan? Berarti dia karena dead. Mati. Oh. Jadi Ingat nggak? begitu arti raise hand adalah like. Terus, Life artinya. oh. Ya bisa juga Tante. Tapi right hand diulurkan karena apa nih? Dead. Dia kan Dead. dead. Karena dead diulurkan untuk dapat life. life. Right hand-nya itu life. Jadi, nah, diulurkan karena dead gitu. Oh. Nik. Dalam. Halo. Ya. Sekarang dikatakan gini toh, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Orang mati. Kemudian terus dia meletakkan tangan kanannya. Terus lalu berkata, jangan takut. Apa itu yang ku hubungannya ingat. dengan takut? Enggak. Emang sebelumnya jawabannya takut? Enggak ada. Belum aku kan? Tadi jawabannya fear. Aku dead Tana. Oh Jadi, gitu ya. Iya, seingatku gitu sih. Iya, aku baru ingat Tante pelajaran itu minggu lalu. Ditawarkan kehidupan. Ditawar dengan dia. Pasti Kak Gedi semestinya menilai didengar nih kan. Iya, sebab dia di ruangan kita. Aduh. Ini kok ada Mapolo ya? Kan kita di ini. Tambah ya? Enggak, baru masuk. Oh, baru masuk. Ikutin dulu ya dia. Halo Mapolo. Ya, Mas sahabat. Iya, ini kita lagi diskusi ya. Saya ikutin dulu ya, Mak. Iya, boleh. Iya, saya ikutin dulu. Iya, makasih. Iya, rasanya lebih tepat itu Nike ya. Jadi benar. Kalau kita Tante ya ketika dia mendapat penglihatan jadi tersungkur tanpa ada napas, benar nggak Tante? Iya. Seperti orang mati, berarti kalau orang yang mati itu dengan kata lain tidak ada nafas, ya kan begitu kalau kita baca yang benar. Lalu dia ulurkan, dia bangun dan hidup. Dead dan life, kata lain right hand. Iya. Oke. Tapi di alasannya apa kita pilih live? Karena di 17 ayat 1 itu udah ada kata live. Ya apa nih? Enggak. Gini Tante, kan yang pertama kan kenapa dia ulurkan tangan? Karena dead. Terus right hand itu kata lainnya hanya bukan artinya yang harus sesuai dengan ayat Tante. Maknanya Oh gitu ya. Jadi artinya karena right hand dia dead life, dikasih gitu. kehidupan. Kenapa kok diulurkan tangannya? Nah, Dead. Life maknanya. Iya kan Kak Gedi senyum-senyum masih kayak gitu kan? Kamu kok tahu Kak Gedi senyum-senyum? Aku langsung bisa menembus jaringan Zoom. Langsung ke Wah solder. bahaya. Kamu spirit ya. Gimana Tante Sasha? Ayo Sia, keluarkan reasonmu. Iya, bisa sih. Jadi ini kita ngomongnya karena yang pertama itu kan karena dia tersungkur kan, yang sampai kayak
orang mati gitu ya. Iya. Makanya Tuhan ulurkan tangan gitu, tangan kanan. Oke. Oke, mantap. Berapa menit lagi, Kak Gay? Asik. Bentar lagi. Jangan senyum-senyum, Gedi. Ya sudah, kita sepakat ya. Sepakat. Salaman dulu. Salaman. Kalau salah tanggung masing-masing, benar tanggung masing-masing. Enggak lah, harus ditanggung bersama. Mama Soisa gimana, Mama Soisa? Saya setuju seperti yang dikatakan Ibu Tasya dan semuanya itu. Halo. Halo. Nanti siapa ya? Kami sudah selesai. Ya. Kami sudah selesai. Ian itu Mantap, anak-anak. Tadi Ian, live. Ian itu anaknya Kak Tengah, Nika. Oh. Di Bali. Oh. Kamu jangan terlalu bulat nih. Ya, sorry. Mantap, Kak Nika. Kita serahkan sama Dinda lah. Dinda yang beracara. Ya Kak Re. Kok kalian ini banget ya? Oke. Wow, seru ya. Oke. Siapa yang kelompok mau ganti jawaban? Dari Samuel ganti atau bertahan? Ini Kak Aman. Kak Aman. Nah, kita jawabannya bertahan. Kita tidak akan mengganti Fir. Wih, Mantap. mantap. Oke, Yohanes Pembaptis, ganti atau berubah? Berdasarkan diskusi kita ganti. Oh, jadi apa, Kak? Depth. Oke. Sekarang kita akan tanya kelompok Daud. Daud, bagaimana? Ganti atau bertahan? Kak. Kita bertahan. Waduh. Oke. Deg-degan ya kelompok Samuel ya. Semuanya jadi depth. Mantap ya. Oke. Nggak apa-apa, ini latihan reason. Salah benar belakangan, yang penting reasonnya kan yang dicari, toh? Iya. Mantap. Oke, sekarang kita mau tanya, Kak, kelompok Samuel, apa kata lain right hand di sini kalau satu kata saja? I'm. Gini? Bukan Kak. I tanda kutip M. Wow. Di sini mana ya I am? Oke lah. Ini Firnat I am itu udah minci setelahnya. Oke, Firna. Tapi di sini dua kata jadi satu ya. Di sini Tablah Kak satu itu. Iya. Oke, thank you. Kelompok Yohanes Pembaptis. Apa jawabannya? live. Oke. Kita tanya kelompok Daud. Kita jadi Fir aja, Kak. Oke, Fir. Oke. Sekarang kita mau bilang, tolong kita minta semuanya nanti akan kembali ke grup masing-masing, dan kita akan kasih tahu apa satu ayat yang harus dibaca, dan kira-kira kalian tanya, kalian harus bilang kelompok siapa yang benar, oke? Boleh gitu? Apakah semua sudah tahu jawabannya masing-masing nomor 1 dan 2? Sudah. Sudah ya? Jadi nanti tugasnya di grup adalah dari 3 jawaban ini, siapa kelompok yang benar. Oke? Oke.
Kita akan kasih ke grup, nanti ayatnya akan di-broadcast. Ayatnya akan di-broadcast, oke? Oke. Nanti tolong baca King James Version-nya ya, jangan lupa ya. Oke, kita akan balikkan ke grup masing-masing. Ini ayat ini. Broadcast message gimana? Oh, ini. Halo, kita ketemu lagi. Halo Kak. Nik. Ayatnya belum dikasih ya? Kokore kok nggak terpisah ini kokore. Kokore, keluar kau. Revelation 1 ayat 18. Revelation 1 ayat 18. Nah, gitu. Kokore. Maksudnya apa sih? Enggak, I am Alpha and Oke, Omega. nih. Yeay! Mana bener. nih? Betul. Yeay, betul. Oh, ole. Kita suruh apa tadi? Mana ayatnya? Ayat 18, Kak Linda. Oh, 18. Iya, Revelation 1 ayat 18. 1 ayat 8. Oh, itu. Aku telah mati. Iya. Nah, itu. Puji Tuhan. Dan kenapa benar? Tolong jelaskan. Ayo, nih. Loh, yang tadi. Yang tadi yang kita Iya, ini. betul, iya. Nanti Tante Linda yang jawab. Ya wes. Aku rapopo. Sekarang dicoba dulu ndak, nanti pas ngomong salah. Iya, coba wes. Karena tadi kan dia mengulurkan tangan karena mati toh. Nah, sekarang karena dia mati, arti dari raise hand adalah life gitu. Gitu. Kak Gedi chat aku dibilang ayat Apa? ayat 18 nikah bukan 17. Iya, aku baca ayat 18 Kak G. Penjelasannya dari ayat 18 sayang. Dari 18 itu kenapa jawaban benar gitu loh. Jadi yang harus dijelaskan dilihat dari 18-nya gitu. Dari 18-nya Tante. Kenapanya? Oh, karena aku telah mati tapi aku hidup. Kebalik. Aku dan yang hidup. Aku telah mati karena aku hidup. Tapi harus bahasa Inggrisnya loh. Aku enggak bisa bahasa I am Inggris. he that live. Aku dia yang hidup, yang dulu mati. Yang dulu mati, sekarang hidup. Nah, gitu. Iya. Yang dulu mati, sekarang hidup. Lihatlah, aku kehidupan alive forevermore. Jadi kalau misalkan and have the keys of hell and of death. Jadi kalau yang ngulurin tangan itu adalah kehidupan, punya kunci hell and of death, dan pernah mati kemudian hidup, berarti kan dia nggak bisa mati kan? Ya kan? Terus dibilang I am alive forevermore. Forevermore alive. Jadi ketika dia kasih ulurkan tangannya kepada yang seperti mati ini menjadi apa tuh? Menjadi live. Iya, alive. I am alive. Alive. Ya, berarti itu ada kuasa Tuhan ya. Berarti melambangkan kuasa Tuhan, benar nggak? Betul, tapi kan maksudnya nggak disebutin situ, Tante. Cuma disebutin ini yang si-nya ini. Panggil Kak Sia-sia, jangan Tante, masih muda itu. Gak apa-apa, aku juga udah tua kok. Tante Linda. Kalau Sia-sia panggil aku Kak, nggak apa-apa, aku masih muda. Mak Linda, aku nyeloke Tante, bangku nyeloke Kak. Ya apa sih? Kamu bahasa nih anakmu aja. Terus bagaimana ini? Lanjut. Enggak, soalnya di situ
Kan kita kan nggak lagi ngomongin kuasa, Tante Sasa. Iya betul. Jangan ngomong kuasa. Jadi itu kan Nah, ini konteksnya gini. life and death. Life and death toh. Life and death itu artinya aku adalah yang hidup di antara orang mati gitu. Ya, Nik. Oh, yang bukan. Bukan. Ini coba yang kata-kata kalimat pertama di ayat itu. I am he that liveth. M itu kan to Berarti sekarang hidup. To be present kan? To be-nya present kan? Sekarang. M kan sekarang. Aku adalah dia yang hidup. Sekarang Dia itu ini siapa? hidup. Enggak. Kita kalau dilihat di ayat 17 kan dia yang ini. Yohanes. Bukan. Yang ini yang hidup itu. Yang hidup ini yang he laid his right hand upon me itu. Yang mengulurkan tangan ya? Iya. Itu yang mengulurkan tangannya. Dia bilang I am he. Sekarang aku adalah yang sekarang ini aku adalah liveth. Yang was itu kan lampau. And was dead yang dulu mati. Dulu mati, sekarang hidup. Hidup, iya. Hidupnya untuk selama-lamanya. I am alive forevermore. Amen. And have the keys of the hell and of death. Berarti ketika yang punya kunci hell and death ini, yang alive selama-lamanya, yang dulu mati sekarang hidup, yang nggak akan mati lagi, yang selama-lamanya hidup, ketika dia ulurkan tangan kanannya ke orang yang tersungkur seperti mati, apa yang terjadi? Hidup. Apa yang dia ulurkan? Kehidupan. Itu dia. Terus ngomongnya kok dawa men ya kamu tadi? Enggak, aku cuma detailnya iki aja ayatnya dawa. aku baca ayat sok salah pada dawa. Aku baca ayatnya Iki cuma baca ayat. Ini memang harus jadi muridnya Nika dulu ini. Jangan jadi muridnya Tuhan Yesus dong. Oh iya, murid-murid di dunia yang melalui Nika gitu loh maksudnya. Musrik gitu. Bangun di aku gitu. Iya, kamu nggak percaya aku? Apa musrik kalau percaya kamu? Percaya sama Tuhan, kata Bangun gitu. Jangan gitu, Gun. Sampai melok-melok akhirnya. Nanti Selasa, piye? Ya aku. Yes ya, kamu yang jadi pembicara. Dalam ojo aku sekali ndae. Aku tadi udah. Oh, Gun sing goreng Gun. Iya, Gun. Kak Gidi, jangan ketawa-ketawa Kak Gidi. Ini kan harus aku. Saiki kan Nika kan baru join. Nah, kemarin aku bosan Gidi. Tapi enggak apa-apa, Mak. Mak ben iso lancar ngomong, Mak. Latihan, Mak. Lek ngomong ambek kowe no lancar, tapi lek wis nyang obom ora lancar. Lah apa ngono? Enggak tahu, penyakit deh wisan. Iya, harus diubah. Iso dilatih, Mak. Jadi apa? Ayo, lagi sing ngomong harus diajari dulu. Dipersingkat, Nik. Oke, dipersingkat aja, jangan bulet-bulet. Tadi kan di ayat 7. Maaf ya. Nyuwun sepurane, Mak. Ya, maksudnya itu bukan kamu yang bulet. Orang lek pinter itu memang bulet gitu loh. Jadi gini, Mak. Tadi kan yang ngulurin tangan itu, kan pertanyaannya kenapa kan dia ngulurin tangan? Kan kita jawabannya alasannya adalah death. Nah, terus kenapa diulurin tangannya kan ya kayak gitu. Yeah. Nah, terus kata Kak Gidi kan jawabannya ayat 18 kan. Yang ngulurin tangan itu ngomong di ayat 18 toh. Dia bilang yang ngulurin tangan itu dulu mati tapi sekarang hidup. Ya kan?
Dia perjelas. Ini aku cuma baca ayat toh. Oke, Nah, Oke, udah balik. udah balik. Nanti grupnya Samuel yang bilang Kakak Jan ya. Untuk bilang siapa punya grup. Oke? Gantian. Mantap deh. Oke, mantap. Oke, kita akan tanya hasil penilaian masing-masing. Grup Daud, siapa grup yang benar? Jawabannya. Berdasarkan Revelation 1 ayat 18. Kak, yang jawab Det. Ya, grup siapa? Pasangan grup siapa? Itu Daud. Jadi grupmu yang benar. Kayaknya iya. Bertahan. Ini kita lihat jawabannya itu. Sama satu lagi kayaknya. Siapa? Apa ya? Siapa Kukure? John the Baptist ya? Oke, thank you penilaian Kokore. Kenapa John Pembaptis dan kamu benar, Say? Ada di ayat itu Revelation 1:18 ada kata dead. Itu dia. Nggak ada jalan lain, nggak terus lagi. Terus habis itu jawaban kedua kata lain right hand? Itu dia. Gimana nih Din? Kamu Din? Sebenarnya Dinda mau coba jawab lah. Iya, tadi tuh Kak, kan kita discuss kan Kak. Nah, sebetulnya tuh tadi kayak ada percikan-percikan jawaban power gitu Kak. Tapi ya itu masih bingung kalau dia punya jawaban berdasarkan ayat gitu Kak. Jadi jawaban yang benar tetap kalian kalau setelah baca Revelation 1:18 bilang jawaban kalian benar. Tapi nggak yakin nomor 2-nya sih. Harus satu paket. Tengah. Berarti kita mengundurkan diri dari kebenaran gitu. Kebenaran yang kita akui kita putar gitu. Maksudnya kalau memang nggak ada hubungannya ya nomor 2 berarti kita nggak yakin. Jadi kalau salah satu salah semua. Oh gitu ya. Waduh. Dengan berat hati kita mengakulah. Kalau apa? Iya. Kalau jawaban kita nggak benar. Bukan nggak benar, nggak ada jawaban dengan ayat. Kan? Oke. Kalau John Pembaptis kenapa? Benar. Nomor berapa ya, itu? Ini kamu tanya siapa nih? Tanya di kelompok Daud tadi katanya bilang John the Baptist benar gitu. Kenapa kelompok John the Baptist benar itu? Yang nomor 1 tadi kan sama-sama ada dead. Bukan, kan aku nanyanya satu paket. Satu paket. Oh, kalau yang John the Baptist bagian berarti keduanya salah belum juga, kelar Kak Re. kayaknya. Oh, salah juga. Oh, jadi dari Samuel, Yohanes Pembaptis, Daud nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah benar. semua. Itu Dinda bilang ya. Kalau sepaket, Kita belum itu kalau sepaket iya Kak. Tapi tadi aku bilang ada satu yang benar. Aduh. Ini memperhatikan kata-kata orang ini. Kan udah ditulis di sini jawabannya, Say. Oke, pikir dulu Ya, ya. pikir dulu lah ya. Soalnya ada ayat hasil 18. Diskusi. Oke, thank you. Kita sekarang tanya grup Samuel. Siapa grup yang benar, Samuel? Samuel, dengan reason yang kami sudah bahas, grupnya si John the Baptist. Wow. Jadi grup Samuel mempersalahkan grup Samuel sendiri dong. Walaupun yang 3 adikku mempertahankan grup Samuel. Wah. Nah, sekarang adik-adik ada nggak dasar kenapa mempertahankan grup Samuel berdasarkan Wahyu 1:18? Ayo adik-adik. Ada Kak, ada. Sangat Kalau ada. menurut aku, Ayo. Kalau menurut aku, menurut Manda, kalau misalnya yang pertanyaan pertama sama kedua
itu lebih make sense kalau kita dekatkan ke ayat yang Revelation 1 ayat 17. Tapi pas Manda dan mungkin ada yang lain juga reason dengan ayat 18 itu kayak nggak matching gitu, Kak. Wow. Sih. Aku. Nggak Soalnya matching jawabannya mananya ini? kayak ada semacam gimana ya? Pertikaian terhadap kedua ayat tersebut. Jadi makanya pada akhirnya aku pun setuju sih sama Kaitan. Waduh. Melewati pertikaian ya anak-anak kecil ya. Waduh. Mantap deh. Seru juga nih dengarnya. Oke. Ian mau kasih reasonnya gimana, Ian? Kenapa bertahan, Ian? Kalau dari saya sih, kan dari jawaban kita kan right hand diulurkan karena kan fear gitu kan. Nah jadi di ayat Wahyu 17 ini kan si John, si John ini kan takut kok kesana ya. Begini Kak. Jadi kalau menurut saya sih right hand diulurkan karena kan fear. Nah, karena yang ulurkan itu adalah si I am ini. Nah, di dalam Revelation 1 ayat 18 bilang bahwa dia memegang kunci kerajaan maut ya, atau key of hell and of death gitu. Itulah dari saya. Oke, thank you. Kita belum tutup sahabat ya. Sorry sampai ini. Oke, yang bagian ini mau tutup sahabat dulu ya. Kak Nengah sudah tutup sahabat kah sama Ian? Atau belum? Oke, kita berdoa sama-sama ya. Iya, kita berdoa sama-sama ya. Oke, yang di Manado dan sekitarnya mau berdoa dan Kokore akan berdoa. Thank you Kokore. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah kasih kesempatan kami, satu hari sahabat kami sudah lalui dan banyak berkat Tuhan sudah berikan, istirahat jasmani, dan Tuhan sudah kuatkan terus dalam kerohanian kami supaya melihat tanda-tanda akhir zaman dan pengenapan nubuatan, biarlah kami selalu bergantung pada Tuhan dan kami menggunakan pilihan-pilihan kami untuk memilih yang benar. Terima kasih Bapak untuk sama-sama belajar bersama-sama dengan saudara-saudara kami, walaupun di tempat yang berbeda, namun kami percaya kuasa Tuhan yang sama kami gunakan, sanggup untuk tolong kami punya kelemahan dan punya pergumulan masing-masing. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan pelajaran, kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami sepanjang minggu-minggu bekerja kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat minggu berjuang. Selamat minggu berjuang di Manado. Semuanya. Minggu berjuang yang berada di kawasan time zone Wita. Thank you yang Danton Wit. Oke, kita lanjut sambil menunggu time zone WIP untuk tutup sahabat juga. Oke. Thank you ya, tadi reason anak-anak semuanya ditampung. Nah, sekarang kita tanya grupnya Yohanes Pembaptis, apakah membenarkan diri sendiri atau ada jawaban lain? Silakan. Ini bukan membenarkan diri ya, memang benar grup kita. Itu Tony. Aku melihat diri di dalam mak ini. Oke, kenapa benar? Karena kita tadi lihat kan di Wahyu 1:17, jawaban kita adalah dead. Nah, kenapa? Jadi artinya
tangan kanan itu adalah kehidupan atau life. Karena di situ di Wahyu 1 ayat 18 itu dikatakan bahwa saya adalah hidup yang dulunya mati dan sekarang hidup. Oke, thank you. Thank you. Ya, oke, sekarang kita bahas karena kita mau masuk ke ayat berikutnya ya. Nah, mari kita lihat. Kalau misalnya ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi ini ada seorang dokter natural remedies, oke, Aca? Dokternya pakai natural remedies, artinya pakai yang herbal ya, pakai tanaman-tanaman, daun-daunan, oke? Kalau dokternya ngomong, bahasa Inggrisnya apa? Saya. Dia akan bilang apa? I am, betul? Atau I'm, betul? Betul? Bisa boleh gitu? Jadi ini cerita ya, ini cerita yang dibuat supaya bisa mengerti konsepnya. Oke? Nah, dokter ini hanya dokter inilah yang memiliki segala macam tanaman untuk penyembuhan, contohnya ya. Terus yang kita ambillah 2, oke? 1, kalau sakit tenggorokan, dia punya obat kemangi. Tenggorokan, dia punya tanaman kemangi. Jadi setiap yang datang sakit tenggorokan dikasih apa? Kemangi. Kukuru, toh? Ya. Kokuru. Hah? Kokuru? Selama ini? Iya, Aku Mija. selama ini ngomong kuku. Aku tanya kokuru. Oke deh, terima kasih. Oke. Terus sakit perut. Terus dia bakar-bakar arang. Dia punya pohon arang. Jadi dia punya ini, oke? Lalu ketiga lah, satu lagi. Pusing-pusing. Ya, dia punya binahong, contohnya gitu, oke? Bisa gitu semuanya? Jadi ketiga-tiga ini dimiliki siapa? I am atau dokter. I am, betul? Oke. Datanglah pasien pertama. Kita kasih label ya di sini. Ini sakit tenggorokan, penyakit kuning, sakit perut, penyakit pink, dan pusing-pusing warna blue. Oke. Kalau dia penyakitnya biru, dikasih obat apa? Kekuru. Binahong. Kok kuru sih aja, coba perhatikan baik-baik. Iya, biru, Dede. Iya, biru. Oke, yang penting berani jawab aja ya, walaupun salah-salah aja. Tinggal diarahkan, oke? Oke, that's good aja. Oke, kasih binahong, betul? Lalu yang satunya, sakit warna pink, dikasih apa? Arang. Nah, ini baru. Arang. Oke. Thank you. Orang ketiga datang. Penyakit kuning, dikasih? Kemangi. Kokuru. Mantap. Ya, kokuru. Kasih kemangi. Oke. Pernahkah dia kasih I am sebagai solusinya? Tidak. Artinya, dia kasih sesuatu berdasarkan apanya? Kebutuhan. Berdasarkan sakitnya. Nah, jadi kalau dia akan kasih sesuatu berdasarkan dia punya sebab, betul? Ya. Nah, oke. Di sini, siapa orang sakit di Revelation 1 ayat 17? John.
John, oke? Oke, kita mau tahu si John sakit apa aja. Dan minggu lalu kita udah tahu John sakit apa. Penyakit salah satu John apa? Berdasarkan minggu lalu. Masa lupa? 4 kata. 4 huruf, sorry. Ayo Manda, apa? Believe dia first and last. Apa? Penyakitnya John apa berdasarkan minggu lalu? Sebentar. 4 huruf. Yang lain juga bisa jawab ya. Apa kira-kira? Fear. Fear, mantap. Setuju nggak? Ya. Oleh karena John fear, makanya si I am bilang apa? Kasih solusinya apa? Sebab Solusinya apa? fear not. Fear not. Boleh? Iya. Karena dibilang apa solusinya? I am apa? Fear. I am doctor. I am the first and last. Mantap. Bagaimana? Semua bisa? Ini solusinya karena penyakit fear kan? Yang kita udah pelajari minggu lalu kan? Bisa? Yap. Oke. Kita lihat penyakit John berikutnya. Apa penyakit John berikutnya? Nggak dibuka, mah. Dead. Setuju nggak, Dad? Setuju. Dan kalau penyakitnya death, karena dia bilang kan, saya jatuh kayak orang mati. Betul nggak? Iya. Jadi dia punya masalah death, betul? Betul. Dan kalau misalnya death, apakah dikasih solusinya fear not? Tidak. Nggak mungkin dong. Pasti solusinya adalah Lie. Lawannya dead. lie. Dan terbukti di Revelation 1 ayat 18 dibilang apa? I am Oh, lie. pakai V bukan F. Pakai F bukan V. F ya? Iya, live itu langsung. Kalau yang ini. Oh, oke. Left F. Oke. Ini leave, ini leave. V, F gini Mas ya. Ya, Fanta, ya, Fanta. Jadi 1:18 Fanta. bilang apa dia? I am apa? Lie. Life. He, that, Oh yeah, I am he dead and alive. liveth. Betul? Leave. Nah, artinya dia apa? Ada apa? Ada kehidupan. Kehidupan life. Ada kehidupan. Dan dia bilang, dulu saya apa? Mati. Saya mati. Mati. Ah, dulu saya mati. Dead. Dan apakah? Dan dulunya was apa? Was kan masa lalu kan? Dead, betul? Dan apakah artinya di sini pengalamannya John yang dulu dead dialami dia juga, tapi dia hidup. Dan ketika John dead dikasih apa? Life. Life. Coba cari yang lain apa? Dikasih apa? Solusi. Bukan, apa lagi? Right hand. Right hand. Oh gitu. Betul aja, dikasih tangan kanan. Artinya tangan kanannya apa juga artinya? Kehidupan. Life. Artinya waktu minggu lalu kita belajar right hand. Right hand-nya nggak takut kan? Ya. Sekarang right hand-nya adalah kehidupan. Gimana? Korek. Bisa-bisa semuanya? Bisa. Wow. Gimana Kak Nengah bisa mengerti ayatnya? Bisa Gedi. Cuman masih Bisa ya? agak bingung-bingung aja.
Oh, yang mana yang bingungnya, Kak? Coba, Kak. Nggak apa-apa, tanya, Kak. Yang itu boleh diulang nggak yang tadi bilang Boleh. di terakhir kata terakhir itu? Apa? Yang mana tuh kok aku lupa ya? Yang si John, yang penyakit keduanya itu, dari situ Gedi. Karena aku tadi ke dapur. Oh iya. Jadi kan dia bilang di sini John kan dia bilang I fell at his feet as dead, betul nggak, Kak Nengah? Iya. Jadi penyakit keduanya apa? Ini. Dead kan? Ya. Berdasarkan ayat. Artinya Tuhan harus kasih solusi dong. Betul. Dan dari kejadian dia dead, Tuhan ngulurin apa ke John? Right hand. Nah, kita mau tahu dong, apa sih maksudnya right hand? Betul nggak, Kak? Iya. Oke. Nah, nggak mungkin dong, Kak, kalau misalnya dead, solusinya, kamu jangan takut. Itu solusi bukan, Kak? Solusinya dead nggak? Nggak mungkin kan, Kak? Nah, makanya solusinya apa terus? Kalau fear, kemarin minggu lalu kita belajar, solusinya fear adalah jangan takut. Akulah, I am the first and the last. Betul nggak, Kak? Iya. Artinya solusinya juga, dia akan bilang, I am. Betul nggak, Kak? Iya. Oke, Kakak coba baca 1 ayat 18. Dibilang apa di situ? I am apa? I am he that liveth. Dan dulunya and was apa dulu? And was dead, and behold, I am alive forevermore. Wow, artinya apakah dulu dia mengalami yang John alami, Kak? Iya. Dan dia sekarang apa, Kak? Hidup. Nah, artinya dia punya apa, Kak? Punya hidup. Punya kehidupan. Artinya waktu dia kasih right hand ke John, dia kasih solusi apa ke John? Kehidupan. Itu dia, Berarti Kak. kata Boleh? lain dari right hand di sini kehidupan, ya? Betul. Gimana, Kak? Boleh, boleh? Mengerti, boleh. Boleh ya. Oke, praise the Lord. Bagaimana Ian, bisa? Bisa, Kak, bisa. Oke, praise the Lord. Ya, Mam? Dia dikasih kehidupan karena masalahnya dead. Betul, itu dia. Kalau Kenapa? yang kemarin, kalau kemarin fear. Jadi Kenapa Mama tahu solusinya? Kalau masalahnya fear. Kenapa Mama tahu kenapa masalahnya John fear? Kok nggak kedengeran ya? Belum buka mic, Mas. Sorry. Waktu di John fear karena dia melihat. Apakah semua setuju? Dan dia tersungkur sampai mati itu. Apakah semua setuju? Kita taunya penyakitnya John fear itu dari karena John melihat dan tersungkur seperti orang mati. Gimana Kak Sasha? Setuju? Aca nggak setuju. Yang lain gimana? Dinda, Manda setuju nggak sama Mak? Agak bingung tadi gimana? Baru balik habis dari toilet. Oh, oke. Mak tadi bilang kalau misalnya fear itu kita tahu masalahnya John karena dari John melihat dan jatuh tersungkur seperti orang mati. Apakah kita tahu John penyakitnya fear karena kata-kata itu? Oh ini nih yang Tuhan ngomong jangan takut nih. Oke. Yang mana yang teman-teman setuju? Ada 2 jawaban. Yang kedua. Yang kedua, Kak. Yang ada Firna. Betul, itu jawabannya. Iya, yang kedua. Boleh Mas, bisa ngerti Mas? Boleh. Iya, walaupun nggak ada ditulis kan di sini aku ketakutan, nggak ada kan? Tapi kita tahu ketika Tuhan bilang fear not, artinya John mengalami apa? Takut. Fear, itu dia. Dan waktu dibilang dead, waktu dikasih right hand, solusi yang walaupun nggak ada di ayat 17, kita tahu solusinya apa? Life. Dan walaupun nggak tertulis masalahnya John
fear, kita tahu kalau masalahnya John fear dari kata-kata apa? Fear not. Fear not. Nah, itulah kita sudah membaca Alkitab, membaca yang tidak terbaca. Betul nggak, Kak Sasha? Iya, betul. Nah, bagaimana? Apakah Ian, Manda, anak-anak muda bisa ngerti caranya untuk bisa lihat itu? Bisa. Bisa. Nah, itu dia. Mantap, mantap. Oke, mari kita selanjutnya ayat yang harus dibuka adalah ya, kita cari satu ayat lagi ya. Oke, John 17 ayat 2, Hebrew 1 ayat 3, Hebrew 1 ayat 2. Apakah semua sudah dapat ayatnya? Sergei lagi buka. Oke. Nanti buka di grup masing-masing ya. Ini ayat 3 ayat ini dibuka dan ini pertanyaannya. Sebutkan dua kata lain solusi terakhir yang kita pelajari. Dua kata ya. Sebutkan dua kata itu maksudnya ada satu, terus dua. Satu apa, dua apa gitu. Itu dia. Lalu, solusi terakhir yang digunakan untuk menolong John yang dead digunakan buat apa? Apakah mengerti pertanyaannya? Bisa mengerti pertanyaannya? Enggak, kurang ngerti deh. Dibesarkan nih. Oke. Nah, ini dia. Jadi sebutkan dua kata lain, solusi yang terakhir yang kita pelajari. Oke, yang penting ada satu orang yang ngerti di grup, sudah kita ini ya, nanti dijelaskan di grup. Jadi ada dua kata lain dari solusi yang kita pelajari. Jadi ada dua kata, jadi baca ini berurutan ya bacanya ya. Nah, terus habis itu, solusi yang terakhir yang digunakan menolong John, yang tadinya dead, digunakan buat apa? Dari ayat yang kita baca. Boleh? Jawabannya ini. Ada Oke, jawabannya cuma ini. Boleh? Bisa? Bisa, Kak. Oke, di screenshot ya. Jadi jawabannya ada 1, 2, udah dikasih clue-nya, ada N di sini. Ini bahasa Inggris ya artinya ya. Ya, ada N di sini, terus ada 3 kata. Jadi ada 2 kata sebelum N dan 3 kata setelah N. Oke? Oke, selamat berdiskusi semuanya. Nik. Halo. Halo, Alinda. Nika, Gunadi. Ya. Halo. Kita sekarang buka ayat dulu ya. Iya, buka ayatnya dulu. John 17 ayat 2. John berapa tadi? 17:2.
Power. Ini kayaknya penekanannya power ini. As though sama seperti engkau telah memberikan kepadanya power, kuasa untuk di atas semua daging atau manusia, supaya dia memberikan kehidupan yang kekal. Sehingga dia memberikan kehidupan kekal kepada orang sama seperti engkau telah memberikannya kepadanya. Coba kita ayat berikutnya, Hebrew 1:3 dan 1:2. Hebrew 1 ayat 3 dan 2 ya. Ayat 2 dan 3. Pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah ditetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia juga dia telah menjadikan dunia-dunia. Ayat 3. Yang merupakan pancaran dari kemuliaan dan express image dari anaknya, express image dari anaknya, dan menopang semua segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan firman kuasanya. Ketika dia sudah menyucikan dosa-dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Ya apa ini, Tante Kak Syasha? Bagaimana ini? Ini ada pertanyaan pertama. Cahaya. Coba ambil ini. Berarti John berapa ya? John 17 ayat 2. 17 ayat 2. Dua kata lain solusi terakhir yang kita pelajari. Tadi kan death life ya. Nah, 17:2. Aku tadi screenshot pertanyaannya kemana ya nyari? Nih minta si share nih pertanyaannya, bisa enggak? Iya, tadi aku nyari-nyari. Screenshot pertanyaannya kemana ya? Tadi aku screenshot dan... Oh ini. Sebutkan dua kata lain solusi yang terakhir yang kita pelajari. Oh, solusi. Kata lain, dua kata lain solusi. 17:2. Solusinya ini dua kata lain solusi terakhir yang kita pelajari itu yang ini kan yang death sama yang life sama solusi. Yang firnat kan ya, benar nggak? Ya, solusi daripada firnat. Ya, firnat sama life itu kan. Aha. Tapi berdasarkan 3 ayat ini kan. Ya, Kak Linda? Ya, kata lain. Ya, kata lainnya dari solusi 3 ayat ya. Kan? Ya. Jadi solusinya kata lain dari life sama si firnat itu kan. Berdasarkan 3 ayat ini. Kalau solusinya tadi kan solusinya kan life gitu kan. Life, ya. Nah, kata lain solusi berdasarkan 3 ayat ini apa?
2 kata yang solusi terakhir. Life itu adalah Karena ada Power dua. loh. Ya, Power. power Life bisa. power. Hah? Power bisa. Ya, aku tadi power bisa. Terus yang Hebrew. Coba kalau Hebrew 1 ayat 3 dan ayat 2 3 Hebrew mana nih, Bro? Hebrew 1 ayat 2. Glory. Power sama dengan glory toh? Benar nggak? Iya, bisa ya. glory ya? Iya. Karena power sama dengan glory toh? Benar nggak, Tante? Terus nyambung ke solusi terakhir yang digunakan untuk menolong John yang dead, digunakan buat apa? Dari ayat yang kita baca. Nah, glorinya ini supaya apa namanya? Pure ini ya. Pure apa nih? Set on the right hand and sorry, ini tadi ada pure dia 4 kalimat ya, 4 kata ya. 1 2 3 4 5. Jadi fungsinya yang tadi power sama fungsi daripada glory ini apa? Berdasarkan Ada 5. 5 kata ya. Nah, penekanannya ini ada di Hebrew 1 ayat 3. Coba, ayo masukkan. Monggo, silakan masukannya. Ayat 3 itu. Gun. Iya, penekanannya di situ, Tante tak lihat sih. Kata solusi terakhir yang digunakan untuk menolong John. Nah, berarti solusi terakhir tadi yang kata lain dari solusi yang kedua itu adalah tadi apa? Selain power? Power. Satu lagi tadi? Power sama apa tadi? Word. Bukan. Glory. Glory. Ya, glory. Nah, solusi glory ini untuk apa? Nah, itu baru kejawab. Glory ini fungsinya buat apa? Jatuhnya kan begitu toh. Glory. Berarti jawabannya ada di Hebrew 1:3. Coba baca. Karena di John 17 ini ayat 2 dia hanya bilang dia memberikan otoritas atau kuasa kepada manusia. Nah, tetapi fungsi glory ini Hebrew 1 ayat 3 coba baca. Hebrew 1. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada di ini. Berarti dia sebagai glory-nya Tuhan. Iya, tadi kan salah satu kata lainnya kan glory. Nah, untuk menolong John yang sudah dead ini untuk apa gitu? Solusi terakhirnya nih. Coba baca yang berikutnya, Tante. Kan dia bilang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Setelah mengerjakan penyucian dosa, pure our sin, menyucikan dosa-dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan. Nah, kira-kira ini bisa masuk nggak di di Hebrew 1:3 ini untuk jawaban pertanyaan nomor 2? Dia duduk sebelah kanan. Bukan, sebelumnya dia menyucikan. Oh, dia power, menyucikan sin. Ya, power ini dan satu lagi glory ini untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Digunakan buat apa? Ini kita mesti ngisi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ya, Gun ya maksudnya ya? Ya, sekarang kita ngisi nomor 5 kata. Kalau yang di atas kan nomor 1 kan kita setuju nggak kalau kata lain dari solusi itu adalah power sama glory. Setuju nggak? Baru kita masuk pertanyaan nomor 2. Ada pendapat, tanggapan? Berdasarkan 3 ayat. Bisa sih ya. Boleh. Nah,
Kalau glory ini kan berdasarkan ini kan solusi yang terakhir. Ini solusi yang terakhir ini gunanya untuk apa? Untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk menolong John yang sudah dead. Digunakan buat apa? Nah, kalau kita baca di ayat 3, dengan kemuliaan His glory dan apa ini? Dengan karakternya dari apa nama express image dari coba baca tante bahasa ininya bahasa ITB-nya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, berarti solusinya untuk apa tadi? Penyucian dosa. Nah, tapi coba kita cari 5 kalimat, 5 kata, tante. 5 kata ya? Iya. Dan duduk. Menopang, bisa gak ya? Menopang dunia dan menopang dunia dosa kita. Iya, menopang. Bisa nggak ya? Menopang dunia. Upholding. Upholding apa tadi itu? Mana ini? Upholding all things, itu kan kebanyakan kan? Upholding the word and pure our sin. Bisa nggak ya? Kalau yang 3 kata terakhir itu pure our sins. Pure Bisa nggak? Tapi dua kata yang pertamanya aku masih bingung. Upholding apa ya? Upholding the word. Menopang firman, the word. Enggak, yang menopang itu firman, tante. Masa firman menopang firman? Oh iya. Berarti the word. The word. Nah, the word dulu. The word. Tapi kan 3 kata jadinya. Kan ini kan di awalnya 2 kata tok. Upholding apa? Upholding. Atau ada yang lain mau dimasukin? Ini rasanya Silakan. Aku agak bingung ya. Belum selesai kita ya? Iya. Oh, jadi tolong sampaikan ke Aca, si Ian tadi keluar karena baterainya habis, langsung mati. Iya. Dan dia sekarang makan coba. Oh iya, nggak apa-apa kan Nengah. Iya. Iya, tolong ini ya Aca, maafkan Ian ya Aca ya. Oke, Kak Nengah, makasih informasinya. Ini belum semua ya? Udah semua ini? Oh, sudah. Oke. Mari kita lihat ayat kita, oke? Kata lain live kan? So, yang terakhir live kan? Kata lainnya apa, grup Samuel?
kata lain life itu adalah word dan power. Oke. Kalau dari John Pembaptis apa kata lain life? Sorry, John Pembaptis siapa ya? Kita Gun. Kita Gun. Apa kalau dari John Pembaptis? Gimana, Mak? Mau pakai yang mana, Mak? Atau aku aja? Yang tadi itu. Ya kamu aja. Yang ikut Gun. Kita pakai ini. Power dan glory. Oke. Kalau grupnya Daud? Kita sama seperti kelompok Samuel, Kak. Oke, thank you. Sorry, Dek, repeat, Dek. Revisi. Revisi apa? Glory ganti power. Glory ganti word, firman. Oke. Oke, thank you semuanya. Oke, mari kita lihat. Jadi, kita lihat ayatnya dulu. Ini kan mau jadi jembatan, kan? Jadi, kalau misalnya kita lihat, dari Revelation 17 ayat 2, 1 ayat 17, maksud saya. 1 ayat 17, di sini yang kita mau ambil kata life kan, sebagai solusi kan, ini yang kita mau belajar kan? Betul? Iya. Betul. Nah, Iya, betul. tadi ayat yang pertama ini tadi ya, kasih urutannya. Oke, jadi, ini kita benerin dulu, yang punya ini, sini. Nah, oke, kita lihat dia punya jembatan. Jadi di sini mau ambil kata 17.2 untuk nyambung ke 1:17 kata apa? Life. Life, mantap Aca. Aca udah mantap jembatan ya. Oke, kata lain life apa di 17.2? Power. Word. Power. Power, salah tembak ya Aca. 17.2 nggak ada word. Nah, karena di depannya ada kata give kan? Iya. Nah, kata give yang dikasih sama dia power dan dia kasih life. Artinya apa sama dengan apa? Power dan life. Oke, gimana? Apakah semua udah ngerti untuk lihat jembatan power sama dengan life? Bisa? Bisa, C. Karena nggak bisa, Kak? Jadi, dia diberikan power dan dia memberikan apa? Life. Nah, artinya life sama dengan power. Itu dia. Nah, jadi ini kita kasih dia kotak warna merah gini ya, powernya ya. Nah, ke Hebrews 1 ayat 3, kata apa yang sama? Power. Betul kan? Ini kan? Iya, betul. Nah, kata lain power di sini apa? Kata lain power life. Word. Word. Nah, jadi ini sama kan kuning, tapi kita kasih dia punya ini hijau. Jadi di sini Tuhan punya life adalah kuasanya, adalah apanya artinya? Firman-Nya. Firman-Nya. Jadi di sini word sama dengan power sama dengan word. Dan di ayat 1 ayat 3 digunakan pakai apa? Apa yang digunakan oleh apa yang digunakan jadi word ini digunakan untuk apa? Kak Sasha. Di ayat 3 ini ya, G? Ya, betul.
Menopang. Upholding. Bagaimana? Semua setuju? Upholding? Setuju. Kalau mau lengkap, upholding apa? All Holding. Dan karena last mention-nya kan word digunakan untuk upholding. Apakah word-nya di ayat 2 ada peranan lain selain upholding? Ada nggak? Ada. Apa? Made the Halo. world. KG, sorry, motong. Ya. Kami mau tutup sahabat dulu ya. Oh, oke. Ya, apakah Jakarta sudah mau tutup sahabat juga? Udah terbenam semua? Sudah, Ya. Kak. Sudah. Oke, kalau gitu Dika aturlah siapa yang mau closing prayer untuk ini ya. Apakah Nika mau sama keluarga di sana atau? Iya, kita mau sama Bapak Ibu di sini. Oh ya, oke. Kalau gitu yang di sini akan ini ya, tutup sahabat sendiri ya. Oke, Kak Sasha mau siapa yang pimpin doa? Silakan pilih, Kak. Untuk weep. Oh, PIB. kita tutup sahabat dulu ya, ya Ge ya. Iya, Kakak mau pilih siapa oke. yang berdoa? Boleh Rainmer Jo? Oke, Kak. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini kami bisa mengingat lagi bahwa persiapan-persiapan yang kami lakukan, khususnya saudara-saudara kami di wilayah Indonesia Barat yang masuki minggu bekerja, di mana kami punya waktu sementara Tuhan berikan untuk kami gunakan, dan biarlah kami sama-sama bisa saling mengingatkan bahwa waktu kami sudah mulai habis, walaupun kami mengulang-ulang buka sahabat, tutup sahabat seperti pada biasanya, namun biarlah hari demi hari kami punya kehidupan tidak menjadi biasa-biasa saja, namun kehidupan yang tetap hidup ataupun lebih maju lagi dari hari kemarin, karena Tuhan begitu banyak berkat yang Tuhan siapkan supaya kami bisa melangkah terus dalam iman kami. Kami percaya Tuhan sudah punya banyak rencana untuk kami, tinggal kami punya pilihan, dan biarlah masing-masing kami memilih untuk firman Tuhan sebagai petunjuk, sehingga kami tidak perlu jatuh ataupun kami mati dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami di Indonesia Barat, dan kami percaya Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kami kalau kami memilih untuk berjalan di dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Minggu berjuang. Terima kasih. Selamat Minggu berjuang Selamat semua. Minggu berjuang. Udah kelihatan bulan belum di sana? Bulan terang. Jadi selain Meet the world. Nggak kedengeran, Ge. Mice nak buka mic. Oh, sorry. Jadi selain ini word-nya digunakan untuk upholding all things atau menopang segala sesuatu, digunakan juga word ini untuk membuat apa? The world. Dunia, betul? The world. Nah, jadi di sini mari kita lihat. Ini ada orang kan yang upholding pakai kuasa kan, dan word-nya kan ada kepunyaan kan, his kan? Iya. Ada orang kan, dan apakah orangnya ini he-nya ini, betul Kak Sasha? Iya, betul. Nah, jadi dia yang topang, dia juga yang membuat dunia ini pakai apa artinya? Semuanya digunakan. Firman. Word, power, atau satu kata lagi apa? Life. Artinya, coba kata-katanya apa yang dipakai dari grup Samuel? Silakan. Yang kedua kan, Kak? Iya, yang kedua. Apa? Kita jawabannya eternal life and upholding all things. Oke, thank you. Oke.
Jadi sorry. Ini grup Samuel ya. Samuel, eternal life, and upholding all things. Oke. Kalau dari grupnya John Pembaptis. Tadi kita belum nemu, sebentar. Oh, belum kelar. Oke. Kalau grupnya Daud. Kita juga belum kelar, Kak. Tapi ini mau langsung jawab aja tuh. Oke, boleh. Kalau ini setelah dengar-dengar penjelasan ini apa kira-kira? Made worlds and upholding all things, Kak. Oke, gimana Kak Kore? Iya maksudnya. And upholding all things. Thank you. Kak Sasya gimana? Sudah ada pencerahan? Silakan langsung aja, nggak apa-apa. Aku sama kayak si Daud. Kayak si Daud ya? Iya. Oh, sama kayak Daud. Made world Okay. and upholding all things. Ya, Okay, Kak Linda ya. Ya, betul. And upholding all things. Oke, kita lihat sini ya. Jadi solusi yang terakhir digunakan untuk menolong John yang dead digunakan buat apa? Dari ayat yang kita baca. Oke? Nah, mari kita lihat di sini. Kata lain world, the world di sini apa? Kata lain the world apa? Upholding all things. The world-nya doang, sayang. Kalau upholding kan kata kerja, dia bikin sesuatu. All Jadi things. kata all things. Betul, setuju? Ya. Setuju. Ini kan sama kan? Semua segala sesuatu ini adalah the world yang diciptakan, betul? Jadi artinya kira-kira perlu nggak untuk bilang world dan all things diulang lagi kalau sama? Oh iya, nggak perlu ya, Kak. Oke. Artinya karena worlds itu sama dengan all things-nya itu ya, Geng. betul Kak. Jadi dia buat dia buat dunia-dunia dan dia upholding all things. Artinya the world sama dengan all things. Nggak usah kita bilang lagi kan. Double artinya kan. Artinya kita cukup bilang made and upholding all things. Ini udah benar. Kira-kira apa depannya? Satu kata lagi. World, right? World. Betul? Atau ini I am, betul? Yang di ini? Yang di Setuju. Revelation 1 ayat 17 dan 18 I am kan dia? Iya. Dia yang punya life, dia juga he made and upholding all things. Itu dia. Bisa? Dan ini life yang dia punya sama dengan word atau power. Gimana? Inilah kesimpulannya. Boleh? Jadi yang punya tangan kanan, dia punya kehidupan yang berikan kepada John yang sudah mati, dan dia punya word dan power yang sama dengan kehidupan yang dia berikan kepada John untuk buat dan menopang segala sesuatu atau the world. Gimana? Bisa? Oh iya, oke. Bisa, Kak. Wah, oke. Bagaimana? Ini tolong di save karena kita akan lanjut sahabat depan. Gimana? Iya. Boleh? Gi, boleh dikecilin Bisa, biar Kak. capture ya, Gi? Boleh, Kak. Gini, Kak, bisa? Bawah ini. Iya, yang dari 17 itu semua. Kecil lagi. Aku dari sini, dah. Dari atas. Sini? Ya. Nah, boleh. Kayaknya udah paling kecil. Udah. Iya, nggak apa-apa, Gi. Ini nanti di bawah lagi ya.
Soalnya dia paling kecil ini. Nah, sekarang yang bawah nih. Nah, udah? Belum. Oke, silakan Mam. Belum. Sudah. Oke, mantap. Oke, apakah semuanya sudah dapat benefit bagaimana cara baca ayat demi ayat? Boleh dengan pelan-pelan gini bisa ngerti jembatan-jembatannya, semuanya. Itu fungsinya ya. Ya, Bisa puji semuanya? Tuhan. Iya, Oke, praise the Lord. Ya, Dinda. Kak Nengah gimana, Kak? Bisa, Kak, ikuti, Kak? Berusaha jadi. Amin, amin. Pasti Tuhan kasih kesanggupan ya, Kak. Iya. Jujur Kasih ya, ini. yang belakangan ini yang barusan tuh aku masih sedikit bingung, masih Oh, ini. boleh, Mengerti boleh. sih, mengerti sih jadi cuman masih apa? Mungkin karena bahasa Kayaknya subjeknya ya, Kak, ya? nanti kayaknya aku ngulang sendiri deh, mencoba nyari sendiri Iya, kan aku iya. udah screenshot tadi. Oh, iya, iya. Jadi, Kak, ini aja, Kak. Ini saya ulang satu kali buat Kakak ya. Jadi, 17.2, kan tadi kan kata terakhir live kan, Kak? Iya, Bahwa live. Tuhan punya live, ya kan? Nah, di 17.2, ya, jadi dibilang, sebagaimana engkau telah memberikan dia kuasa dari segala sesuatu yang hidup. Jadi Tuhan Yesus di sini berikan kuasa kan? Iya, betul. Dan dia berikan, dan kuasa yang dia punya, dia berikan apa? Life, betul kan, Kak? Hidup, ya, hidup live ya. Artinya, jadi misalnya kakak ya, contohnya ya, kakak diberikan, misalnya kakak diberikan uang gitu kan, kakak diberikan uang, terus kakak berikan sayur ke orang, artinya uang yang dulu kakak punya, yang diberikan kepada kakak jadi sayur, betul? Uang artinya bisa kita samakan, oh nggak ada uang, nggak ada sayur, betul nggak, Kak? Itu contoh aja ya, Kak, untuk membuat jembataninya. Artinya di sini power sama dengan apa? Live. Live, boleh, Kak? Iya, boleh. Oke. Lalu dibilang di sini kata jembatannya yang paling penting belajar di sini bisa lihat kata jembatan aja, Kak. Apakah di sini ada power, Kak? Ada power. Nah, dan power ini yang punya his, betul, Kak? Orang kan ada his yang punya. Dan power ini sama dengan apanya? The word. The word. Artinya power sama dengan apa, Kak? The word. Word. Dan power ini dibilang gini, dan orang ini mempunyai glory dan merupakan image dari Bapa ya. Dan dia menopang segala sesuatu. Artinya word atau power digunakan untuk apa, Kak? Menopang segala sesuatu. Itu dia. Holding all things. Aha. Nah, mantap. Artinya his ini adalah yang mempunyai kemuliaan kan? Dari Bapa dan punya image-nya Bapa kan? Iya. Ini yang dia. Punya kuasa, yang menopang segala sesuatu, betul. Nah, lalu ini kan ceritanya ayatnya mundur kan, Kak? Iya, betul. Ayatnya mundur. Nah, jadi kalau who yang ini adalah sambungan dari yang terakhir orang yang dibilang kan, Kak? Iya. Nah, he ini kan? Dan he ini bikin apa, Kak? Made the world. Made the world. Artinya, who-nya ini atau yang punya power di ayat 3, dia juga ngapain, Kak? Made the world. Betul. Artinya, kuasa, power, ya, word, firman, yang digunakan untuk buat dunia, digunakan untuk apa, Kak? Menopang segala sesuatu. Itu dia, Kak. Oke, ya benar. Itu dia. Jadi, iya, jadi kehidupan itu adalah apanya Tuhan, Kak? Power. Power atau satu kata lagi apa, Kak? Power dan apanya? Life, ya. Sudah live, Mam? Bukan. Satu lagi? Word. Ya, word. Itu dia. Dan word power-nya digunakan untuk apa terakhir tadi? Holding all things. Dan satu lagi?
Mate. Made. Anta pinter kali. Made the world, betul? Iya, betul. Jadi itulah yang kita save untuk minggu depan. Gimana Kak Nenga? Diulang-ulang ya Kak? Iya, karena aku ulang lagi pelajaran. Mantap Kak. Iya, itulah ya. Kita udah lihat kata-kata jembatannya dan pelan-pelan untuk bisa connect ayat satu ayat ke ayat lain. Oke, kalau gitu Kak Sasha bisa ya Kak? Semuanya bisa ya? Kak Mama Soisa di BP Mawala juga bisa ya? Anda, Dinda bisa ya? Oke, praise the Lord. Oke, kalau gitu kita akan doa tutup, dan yang akan doa tutup adalah Aca. Oke. Mari kita berdoa dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di malam hari ini kami sudah kelar pelajaran kami, dan kami juga sudah tutup hari Sabat-Mu ya Tuhan, dan kami sekarang mau melakukan aktivitas kami yang di rumah pada malam ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah ya Tuhan. Tuntun semua yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Aca. Dadah semua. Minggu berjalan. Dadah semuanya. Dadah. Tuhan berkati. Dadah Manda. Dadah semuanya. Sia-sia. Dadah Katie. Dadah. Mama Soisa ya di situ ya. Selamat minggu berdua. Dadah. Dadah semuanya. Dadah.